warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat pagi untuk pemirsa di rumah. Nah, kami dari tim media @SMP Zainuddin yang dikenal dengan Speza. Nah, kami ini akan meliput suatu kegiatan yang ada di SMP ini. Tentunya pemirsa yang di rumah sudah pada nunggu kan, ada acara apa sih di sini? Nah, hari ini SMP Zainuddin akan mengadakan kegiatan parenting. Kegiatan parenting ini bertujuan untuk memberikan informasi juga untuk bagaimana sih siswa setelah SMP ini akan minat bakatnya ke arah jenjang mana, apakah masuk SMA, SMK. Nah, itu akan diberikan informasi tentang tes IQ, di mana psikologi siswa itu akan dinilai dengan beberapa aspek yang sudah kita datangkan dari narasumber yang sudah tersertifikasi. Nah, pemirsa di rumah, sekarang kita berada lagi di tengah-tengah para ibu bapak wali murid yang akan mendengarkan informasi tentang parenting. Parenting ini dengan narasumber yang sudah tersertifikasi, yakni Dr. Ani, SPSI MSI dari Lembaga Psikologis yang ada di Surabaya, di mana beliau sudah berpengalaman tentang bagaimana sih menilai bakat siswa untuk meneruskan ke jenjang selanjutnya. Nah, ikuti terus ya acara ini sampai selesai dan semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu walaupun puasa. Semangat, alhamdulillah, yang penting sehat semua nggih, jaga protokol kesehatan nggih. Saya mohon maaf tadi kena macet. Ngopot-ngopot untuk nggak nubruk-nubruk ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di bulan suci, di hari baik ini kita bisa bertemu membahas hasil psikotes anak kita, penting sekali untuk masa depannya ya. Mohon disimak. Saya tidak ngomong kemana-mana, hanya ngomong tentang hasil psikotes. Yang kita bahas pertama adalah IQ. Sudah tahu pengertian IQ, Bapak Ibu? Pasti jawabannya kecerdasan. Padahal IQ isinya bukan hanya cerdas. Ada yang borderline, ada yang lambat belajar, slow learner ya. Tapi yang di sini ini adalah IQ yang normal semua karena sekolahnya di reguler dan tidak ada kelas inklusi. Jadi kita tidak membahas yang di luar ini ya. IQ itu adalah pengertiannya adalah daya tangkap. Cepat mudeng apa enggak lah? Ini saya bicaranya agak sedikit cepat karena hari Jumat ya. Dan memang dimulainya acara sudah agak siang ya. Jadi IQ itu daya tangkap. Contoh yang IQ 112 dan yang 103 misalnya diberi pertanyaan sama. Yang IQ 112 langsung bisa menjawab, yang 103 10 menit baru jawab. Paham? Pengertiannya hanya seperti itu. Apakah yang IQ tinggi ini lebih lebih bisa ranking daripada yang IQ 3 di kelas? Belum pasti. Di IQ bukan segala-galanya yang menentukan orang itu berhasil atau tidak. Paham ya? Karena banyak faktor. Satu, kalau dia ada menggeluti di bakatnya atau bidang yang sesuai dengan bakatnya, maka dia akan berhasil. Contoh, kalau saya di bidang teknik, bukan bakat saya, ya saya bodoh, kelihatan di teknik. Orang teknik di psikologi, ya kelihatan bodoh di psikologi, bukan bakatnya. Ingat, saya lihat kemarin masih banyak yang orang tua memaksakan kehendak anaknya harus sekolah di sini. Bagus apa enggak, Bu, Bapak?
Bahkan ada yang bilang bapaknya sing bandani Bu, ya kudu nurut bapaknya. Ayo, bener apa enggak? Kepingin anaknya berhasil apa enggak? Kalau bapaknya atau ibunya memaksakan anaknya harus masuk ke sini, yo anu bapaknya sing sekolah ning kono. Atau ibunya. Ya. Jadi bakat anak-anak itu sudah sudah terbaca dan sudah saya tulis di situ. Apakah boleh di luar itu, Bu? Boleh, asalkan IQ-nya di atas 110. Jadi 111 ke atas ini boleh. Itu namanya minat. Anakku kemarin juga ada. Anakku minat di IPA, Bu, tapi hasil IPS ya apa? Nah, anak sampean itu hanya minat. Minat itu dipengaruhi oleh luar, bukan dari dirinya sendiri. Bisa jadi karena mindset di masyarakat IPA lebih hebat daripada IPS sehingga dia ingin ke IPA. Jangan pernah ada punya mindset bahwa IPA lebih hebat dari IPS. Tidak seperti dulu. Kalau jurusan IPA bisa sekolah di jurusan apa saja, IPS tidak bisa. Sekarang tidak. Bahkan di SMK itu ada jurusan lengkap, Bu. Baik Ibu browsing di internet ya, jurusan SMK, terutama di Surabaya ini banyak. Nah, itu menunjukkan bahwa semua anak-anak bisa sekolah sesuai dengan jurusannya, nggak harus dari IPA. Oke? Itu mindset yang harus dirubah bahwa IPA lebih hebat. Tidak. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menggeluti bidangnya sesuai dengan bakatnya. Itu orang yang hebat. Ya? Bapak Ibu paham ya? Nah, sekarang kembali ke IQ, bahwa IQ itu bukan segala-galanya. IQ anak saya rendah, Bu, nggak apa-apa. Dia bakatnya apa? Pasti dia punya bakat. Nah, IQ ini, Bu, yang membentuk IQ adalah sel telur. Nun sewu, sperma tidak ikut membentuk. Jadi turunan dari garis ibu. Bapak-bapak ini juga dari ibunya. Anak jenengan juga dari jenengan yang laki. Jadi yang membentuk adalah sel telur. Kemudian IQ mana yang bagus dan jelek? Tidak ada. IQ 90 sampai 110 ini adalah normal, artinya bisa sekolah di tempat umum atau reguler. Kalau di bawah 90 sekolahnya khusus. 111 sampai 119 ini kategori cerdas. 120 sampai 129 ini kategori superior. 130 ke atas jenius. Ya? Ada di sini 111 ke atas. Monggo disimak. IQ sudah ketemu di atas kotak sebelah kanan. Ada yang 111 atau di atasnya? Sudah disimak Bu Gul, ada muridnya yang cerdas? Tidak ada. Memang bangga punya anak cerdas, tapi anak cerdas ini tabiatnya gak telatenan, gak sabaran, bosenan, gak mau diatur tambah ngatur, gak mau kalah, kritis. Ya? Nah ini anak yang IQ tinggi. Yang biasa-biasa, telaten, tekun, rajin. Biasanya catatannya lengkap, tulisannya bagus. Anak yang biasa-biasa ini kalau mau ujian kurang sebulan sudah belajar. Sementara anak cerdas, apa aku ngerti kok. Nah, anak cerdas ini kelemahannya pada saat dijelaskan di depan kelas nggak konsentrasi, saat terusnya nggak mungkin iso. Karena apa? Nggak mungkin dia mau buka-buka catatan. Ya? Lah, kelebihannya anak cerdas ini pada saat dijelaskan dia mudeng, paham, seterusnya akan
diingat. Okay. Jadi kalau IQ yang cerdas ke atas, ngertinya cepat, lupanya lama. Yang IQ biasa-biasa, ngertinya lama, lupanya cepat. Gak bingung ya Pak? Sauri lah akeh sih Mam. Jadi kalau anak yang biasa-biasa ini, makanya harus sering belajar, sering latihan, diikutkan les. Bagus. Kalau anak cerdas, caranya gimana? Caranya perlakuan kita, pola asuh kita, lingkungannya harus pas. Karena tergantung mutele arek cerdas iki yo gak karu-karuan. Jadi sebagai orang tua itu, tapi ini nggak ada yang cerdas, jadi nggak usah saya bahas, habis-habisin waktu yang biasa saja. Intinya yang saya katakan tadi, ketelatenan, telaten, sabar, kak sabaran itu namanya EQ. Ingat ya, di diri anak itu ada IQ, EQ, SQ. Nah, EQ ini adalah ini tadi ya, saya bilang ibu, kak sabaran, sabar itu EQ. Kalau IQ tadi itu daya tangkap. Jadi kalau IQ anak tinggi selalu diikuti oleh EQ yang rendah. Kalau EQ-nya rendah belum tentu IQ tinggi. Kenapa seperti ini? Anak cerdas itu yang berkembang kognisi atau cara berpikirnya dulu, emosi belakangan. Termasuk kenapa anak cerdas tulisannya jelek? Karena motorik halusnya itu matangnya terlambat. Artinya matangnya juga belakangan. Jadi apa namanya? Motoriknya matangnya juga belakangan. Contohnya anak cerdas tulisan jelek itu dokter ya. Tulisannya dokter karena saya ngerti, saya ngerti apotek tok terus membaca kita nggak ngerti, ya. Jadi seperti itu. Sebentar masalah IQ sudah pembahasannya, ada yang ditanyakan harus tanya. Kalau nggak nanya, tak boleh pulang aku. Harus nanya. Pertanyaan itu dari pertanyaan itu banyak sekali yang bisa kita pandai kita gali ya. Monggo Bapak Ibu bertanya. Mumpung masih di IQ sebelum menginjak ke sesi kepribadian. Gak ada? Gak ada ya wes, tak lanjutkan. Sekarang kepribadian. Kepribadian. Ini tadi kalau IQ itu justru 75% yang membentuk turunan, 25% lingkungan. Ini biasanya yang mengganggu saja lingkungan, kayak terpaksa kerja di tempat radiasi tinggi. Biasanya IQ-nya juga agak terganggu. Kalau lingkungan 75% yang membentuk adalah, kalau kepribadian ya, kepribadian yang membentuk 75% lingkungan, 25% turunan. Kalau anak di rumah biasa dijewit, biasa lek metu ya jiwite koncoe, jiwite wong. Ngapunten di rumah biasa dapat kata-kata kasar, di luar yo kata-katanya ngasari orang. Nah ini loh, makanya lingkungan ini yang membentuk kepribadian. Ya, yang 25% ini apa? Ini yang menurunkan bisa bapak atau ibu atau dua-duanya. Tonggoe gak mungkin ya. Nah, turunan ini kalau lingkungan. Nah, ini karena lingkungan yang membentuk dia, makanya dia seperti itu. Nah, ibu nanti harus tahu kenapa anak saya seperti ini. Karena lingkungannya dulu membentuk dia seperti itu. Nah, ini ibu juga harus sadar nanti nyeneni anaknya. Kalau mau ngata-ngatain anaknya juga harus ingat, oh iya ya dulu gini dulu gitu ya. Yang 25% ini apa? Satu, terbuka, ini turunannya tidak bisa dirubah, bisa menurun dari bapak atau ibu atau mbak. Biasanya seperti itu. Tapi apa yang anaknya terbuka?
Ketemu enggak Bu ya di Romawi 4? Angka Romawi 4, anaknya kepribadiannya apa Bu? Terbuka, siapa yang terbuka? Bapak anaknya? Terbuka ini gampang membaur dengan orang lain dan gampang menerima orang lain. Betul Bu? Anaknya seperti itu? Tapi hati-hati loh ya, biasanya gak sok njogo rahasia iki. Nek ngrasani tangga diomongno. Kata ibu sampean ngene Bu. Kemudian yang kedua, kaku. Kaku iki turunan. Ku teko mbae sing teko bapak ibu, gak teko aku. Ya, kaku ini bagus Bu, jangan dianggap jelek. Di psikologi kaku itu bagus, ya. Jadi kaku itu kalau memegang prinsip kuat, gak mudah dipengaruhi, gak mudah dirayu anak ini, ya, gak mudah diombang-ambingkan gitu loh, gak bikin, ya. Kemudian yang ketiga, keras kepala, angel diomongi, turunan ini ya. Jadi keras kepala itu sakar pede angel diajak anakku Bu, lek gak dibuwengok ping 7 gak nyaut. Nah, ya. Yang keempat, kemauan keras, mau enaknya saja. Oh enggak, mau enaknya saja ini bukan kemauan keras, bertahan maunya lek arep gak kena di enggokno. Siku ya iku, tukokno barang larang masih njaluk 5.000 tetep sing 5.000. Sampeyan tukokno sing 500.000 gak gelem. Ya. Kemudian cara menghadapi anak kaku keras kepala. Caranya sampean harus konsisten, ajek ojo plan-plan. Nah, iya terus, enggak terus. Ya. Kalau buat aturan ya gitu, harus aja. Coba pelan-pelan. Saiki gak apa-apa deh. Udah nih, gak apa-apa, gak les. Kalau padahal hujan itu kan bisa pakai jas hujan, pakai payung. Gak jadi les. Jadi melanggar aturan sendiri, ya. Jadi aturan tetap dijalankan. Bapak dan ibu juga harus kompak. Jangan satu ngencengi, satu ngendoi. Arek tambah sakarpe dhewe, waku keras kepala. Ya, jadi harus kompak. Kemudian yang keenam, egosentris. Dilarang seperti disuruh seperti dilarang. Apa katanya orang Jawa? Mokong. Tapi ini enggak terus ya. Jadi kalau umur ini biasanya egosentris dipos-poskan di umur 5 tahun. Setelah itu hilang. Antara 6-7 tahun mulai SD yang dulunya ngomong pokoknya 10 kali sudah berkurang. Jadi 8, jadi 6, jadi 4, akhirnya hilang sama sekali. Umur 9-10 tahun muncul egosentrisnya ini. Mokong-mokong ibu ya. Ini saya itu hilang 15-16 tahun muncul lagi. Ya. Mokong-mokongnya SMP kelas 1 atau SMP kelas 2 ini biasanya ya. Mokong-mokongnya. Ya, anak egosentris tuh. Kumat-kumatan Bu. Jadi kalau sudah tahu, oh iya saya kata Bu Eni, dulu kata ini lagi kumat egosentris itu. Berarti kalau sudah tahu gitu, sing waras ngalah. Ucap padha ngonone. Nah, kemudian 25-26 itu tadi hilang ya, 25-26 muncul lagi. Wis wayahe mikir punya istri, punya calon, bawa pacar ke rumah, ditolak ambek ibuke. Gak seneng aku mbek tambah dilamar sampean gak dikasih tahu, ngelamar dewe. Nah ini anak egosentris ini. Kalau melarang jangan dalam bentuk larangan, gak boleh. Jangan gitu, jangan dengan kata-kata seperti itu menghadapi anak egosentris. Siapa yang egosentris di sini anaknya? Turunannya siapa Bu? Lelakan aku. Turunannya tonggowe, ojo rame-rame tapi. Nah, ini jangan dalam bentuk melarang. Nggak boleh dia kamu ikut itu,
jangan. Enggak apa-apa wes kamu ikut, tapi nanti kamu kalau gini nggak usah sambat deh ya. Ini resikonya soalnya gini. Kamu mau gitu ya. Pada saat kecil itu ketahuan. Mana-mana mager egosentris. Dilarang. Ibu jangan. Tambah munggah Bu, 1 tingkat. Bapak krungu metu. Lho ya Allah, aja. Tambah 2 tingkat. Nenek mana? Tambah tutup pucuk, nggih. Jadi anak egosentris ini jalan dalam bentuk. Loh saya pernah Bu, anak-anak ini kan sebelah itu tanah kosong sebelah rumah saya. Itu kemarin itu ada anak lempar-lempar. Ketika ada anak lagi, nggak tahu anak itu apa bukan, saya datangi, saya khawatir lempar lagi. Saya datangi, nak boleh mainan di sini tapi jangan lempar-lempar. Lah kok tambah dilempar toh Bu? Mau meneng wae agak dilempar lah itu loh ya. Jadi itu menunjukkan bahwa orang egosentris. Biasanya kita dalam satu kelompok ngerumpi biasanya bahas tentang A. Ada orang datang satu, aku ya moh A, ya itu orang egosentris. Selalu berbeda maunya. Lah egosentris ini ya itu tadi. Ini hilang 35, 36 muncul lagi. Biasanya wis mulai rumah tangga wis. Anaknya ibu iya wis bapak enggak anak aku ya mau lah itu orang egosentris. Kemudian 40 tahun ini baru permanen menetap wis kayak hilang. Biasanya umur sekian egonya metu ya Bu ya. Lek duwe barang aku lu ijen kok sono sing melok lho ya. Nah itu iki sandalku ojo ono sing gawe lho ya. Nah, itu orang egosentris nggih. Apa itu turunan. Nah, orang egosentris ini biasanya kelihatan caranya bagaimana? Harus selalu dikulinakno bergaul dengan orang lain, berbagi, bukan bergaul saja, berbagi dengan orang lain. Di makanan kesukaan dibagi. Contoh di rumah misal punya kamar banyak, tetap satu kamar ditempati sama adiknya atau kakaknya. Ini berarti belajar berbagi, terus dikondisikan seperti itu nggih. Harus banyak berbagi dengan orang lain. Katakanlah bisa punya beli makanan berbungkus-bungkus, saya 1 bungkus dimakan sama ibu, habis ayo makan lagi. Nah ini namanya apa ya? Membiasakan diri berbagi. Ya caranya dengan anak. Kalau enggak, nanti anak ini gak kerasanan, gak cocokan be uang. Pernah lihat orang kerja keluar masuk? Kerja di sana sehari keluar, masuk lagi di kantor lagi yang lain keluar lagi ya. Ini egosentris akhirnya jadi seperti itu, sudah. Sekarang kepribadian yang karena lingkungan. 1 ingin perhatian. Siapa yang anaknya ingin perhatian? Biasanya resek enggak Bu? Nggih, senengane ganggu koncone, ganggu ibuke. Seneng lek diseneni malah. Ini anak ingin perhatian. Sampeyan ngerti sebabnya apa, Bu? Penyebabnya apa anak ingin perhatian ini? Karena biyane terbentuk dari pola asuh yang jenengan selalu nguatiri dhek terus. Ngemane. Ditolong arek wis iso makan sudah bisa masih ditulang. Dulu waktu kecil sudah bisa jalan saya digendong. Oh ditiba aku Bu, tak gendongnya. Kebanyakan dia, oh Dek nanti gini loh Dek, oh Dek nanti jatuh loh, nanti sakit loh Dek, ojo kocan beku loh Dek, kok tukaran loh Dek. Sering digitukan, sehingga ketika nggak digitukan dia resek, pingin digitukan terus, jadi seperti itu. Ingin perhatian ini biasanya kalau ada tamu bikin ulah, cari perhatian sih, ya, mau bengok-bengok, mau nyeluk ibu mau gedek no TV, mau ngelogorno panci nengguri. Mesti onae. Nah, itu nanti ibu kenalkan caranya supaya aman gimana? Ibu kenalkan dengan tamunya. Ini loh anak saya. Syukur-syukur mbek tamune dipuji. Aduh gantengnya. Aduh ayu nih. Enggak lah diem Bu, wes aman. Ya? Atau Dek buatkan anu Dek minum Dek tamunya. Dipuji sama tamunya, aduh pinternya bikin minum. Oh, meneng wes, ya. Ingin perhatian. Yang kedua tergantung, ini sama juga karena kakek dieman.
Jadi sembarang gak iso dhewe, Bu. Sampeyan pernah punya tetangga atau teman sekolah dulu, sembarang jagakno sampean, Bu. Seneng enggak? Bapak. Sebel ya lihat teman kayak gitu lah. Jangan sampai anak kita seperti itu. Sembarang gak iso dhewe, sembarang Ibu. Sembarang, Bu. Iki lho, Bu. Bu aku kamu Bu lah ini, nggih. Ini karena kemandiriannya kurang, karena terlalu banyak dieman tadi, ditolong terus. Yang ketiga mau enaknya saja, dimanja ini, karena dimanja, sakngeke dituruti, sembarang instan, cepet. Jadi anak ini nanti akhirnya jadi anak yang biasanya gampang motong, Bu. Ono masalah titik wis gak jadi wis. Gak punya jiwa pantang menyerah. Ya. Ono masalah dikit ayo wis gak jadi. Gak bisa tatak menghadapi apa saja, ya. Kemudian yang keempat, obsesif. Obsesif ini anak sing gak kena disemayani. Saiki. Nah, ini karena tadi sama, ini karena dimanja kakean sakngeke dituruti, ya. Terus apa lagi ayo? Ada hanya anak remaja ini apa itu? Oh ya, ini kebanyakan aturan yang memberatkan sehingga anaknya terkekang, ngeroso gak iso obah, gak bisa mempunyai aktivitas yang los sesuai dengan keinginannya. Ngapunten rada dilos dikit nggih. Yang penting tidak bermasalah, nggak usah terlalu dikekang, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggih. Kasihan anaknya nanti. Biasanya kalau anak kecil itu tantrum, mereka akan dikekang. Biasa ambek bae, sembarang gak oleh, ngene gak wani, ngene gak oleh, ambek palike apa bulike. Ketika ketemu bapak ibu nangis aja pol-polno, gak selesai ngejer-ngejer. Kalau anak dewasa mungkin dia kakean HP-an, kakean pelampiasannya itu ekstrim, Bu. Biasanya kalau anak aktivitas tertahan, labil akhirnya, ya. Jadi yang solong mungkin bapaknya atau ibu terlalu ketat memberi aturan, agak dilonggarkan sedikit ya biar anaknya enjoy. Takutnya gini, Bu, kalau anak itu tidak nyaman atau enjoy di rumah, dia nyamannya dengan orang lain di luar kena pengaruh jelek, terutama anak SMP ini adalah masa-masa yang paling rawan, paling angel dibanding SMA. Karena apa? Dia sebenarnya ada konflik dalam dirinya. Dia merasa sudah pinter, sudah semuanya bisa, sudah wawasan sudah dari luar banyak. Sementara dia masih bergantung ke orang tuanya. Apa-apa ndak bisa sendiri, apalagi kalau ketemu orang tua sing ngundat-ngundat. Biasa ngundat-ngundat, Bu, ya. Namanya toxic parent. Jangan kita jadi orang tua yang toxic parent, didik ngundat-ngundat. Aku nyambut kayak soro, kayak sopo, gak kayak awakmu. Nah, ini tuh akhirnya membuat anak beban, Bu, omongan ngono terus. Memang kewajibannya orang tua, kok dia juga nanti punya anak juga punya kewajiban terus. Regenerasi seperti itu. Jangan sampai jadi orang tua undat. Kamu kalau nggak nurut ayah, nggak nurut mama, nanti pasti kamu nanti lah celaka loh. Ini juga omongan yang nggak enak. Jangan sampai jadi toxic parent, meracuni pikiran anak. Ya, orang tua yang racun. Ngapunten, ini ada istilah toxic parent ini sekarang agak jahat. Ya itu orang tua yang selalu, kadang kita nggak sadar ke anak. Dek, nggak boleh gitu. Mama nggak suka. Ini juga omongan nggak enak loh, Bu. Anak ini kalau nggak nurut mama harus sesuai kesukaan mamanya. Kurang bisa mengerti tentang anak. Ini anaknya juga akan tertekan, ya? Gak apa-apa, Ibu, ya? Ngomong apa lagi? Gak apa-apa. Saya kira semua orang tua itu tidak ada Bu niatnya jelek ke anak. Semua niatnya bagus. Cuma kan orang tua tidak tahu dampaknya ini loh. Akhirnya begini, ya? Memang betul kita nggak ada niat jelek kok. Betul itu. Cuma kadang dia kurang pas. Ya? Apalagi, Bu?
Ini ambivalen ini juga gini Bu, anak ini selalu dilema, ibarat buah si malakama terus mau begini takut salah, mau begini, sehingga dia selalu mendua. Kalau dia milih ini menyakiti yang sana, katakanlah gini, nun sewu, pola asuh orang tua ini tidak sama. Yang satu kalau dia melakukan gini, ibunya merasa tidak boleh memberatkan ibunya. Sementara kalau milih yang sana, bapaknya yang keberatan. Nah, ini sering mengalami seperti itu. Sehingga dia ambivalen terus. Ambivalen itu contohnya, suruh milih warna merah apa warna hijau. Itu tidak bisa. Aku ya merah ya hijau. Dua-duanya, ya. Tapi nggak apa-apa Bu. Di psikologi itu tidak ada yang namanya jalan buntu. Katakanlah dia ambivalen, nanti kita cari bidang yang sesuai dengan dia, yang ambivalen. Gitu loh, ya. Ada seperti itu. Ada orang yang sifatnya dominan, agresif. Bu ini kok elek dok? Bukan elek. Karena jenengan seorang pimpinan harus mempunyai sifat dominan dan juga agresif. Lah sampean gak dominan nih gadulinan anak buah sampean. Itu nggih. Jadi melihat kepribadian yang kita ungkap itu jangan diterjemahkan jelek. Ya, jadi semua juga kayak aktivitas tertahan itu biasanya anaknya hati-hati Bu. Ada juga segi positifnya. Biasanya anaknya hati-hati, gak sembrono. Betul nggih? Ambivalen pun begitu. Biasanya dia ini juga sulit punya musuh Bu. Karena selalu di sana golek aman, di sini golek aman, ya apa caranya selalu mikir. Nggih? Tapi dia itu tadi orangnya ndak bisa milih. Dikongkon milih pemilu melok pilkada paling biasanya golput Bu, bingung milih sing di golput ae gak teko, golput yo gak dihukum ae kok. Itu loh nggih, itu biasanya anak ambivalen. Apalagi apa itu? Bukan nggak punya pendirian, selalu bingung gitu loh Bu. Siapa yo? Ini arahnya itu selalu nggak konsisten mulai kecil. Jadi gini loh Bu, nek aku melakukan iki, ibuku sing nggak boleh. Nek aku melakukan iko, bapak yang nggak boleh. Jadi dia akhirnya tidak bisa memilih. Nggih? Mending daripada nyakitiku. Nggih. Itu loh. Anak ambivalen itu selalu mendua. Mudah-mudahan nanti tidak poligami. Laki apa? Perempuan. Oh, ya gak lah perempuan. Kok paling bingung milih bojo. Siapa lagi? Ayo, tak datangi ke sini. Oh ya, anak ini sampe nanggap arek cilik, Bu. Gak pernah sampean rungokno pendapat Allah kan itu cilik, gak samelo-melo. Kadang sering digitukan. Akhirnya anaknya golek amane aku dadi arek cilik ae cek diseneni. Nggih. Jadi infantil itu anak ini perkembangannya akhirnya tidak sesuai dengan umur Ibu. Harusnya arek wis iso ngene gak iso. Nggih. Karena itu tadi mungkin sampean ngasih duit ya ngasih duit, kasih ditakoki Dek buat apa? Duitnya nanti gak usah. Dek kamu pengen apa? Gak usah, sodori panganan. Tapi berlakukan seperti benda. Gak pernah diajak ngomong, gak pernah diajak berdebat, gak pernah dimintai pendapat lah. Ini caranya bagaimana? Dimintai pendapat. Yang mungkin ya orang-orang tua mau memilih atau mau beli sesuatu, jadi kan minta pendapat. Katakanlah Dek, mama beli itu bagus nggak menurut kamu? Nah gitu loh Bu, kedewasaannya dia tersebut, dia merasa oh aku dibutuhkan, oh aku mampu. Ya, Dek cat tembok itu tak ganti, misalnya meja ini dipindah sana gimana Dek menurut kamu? Enak nggak? Sering walaupun pendapatnya nggak sampein gawe nggak apa-apa. Dimintai pendapat, diajak diskusi. Dek tadi loh mama di jalan ada anak seperti ini Dek, kalau menurut kamu gimana anak itu ya? Gitu loh Bu.
Jadi ojo dianggap arek cilik. Lah dek kan paling gak iso, gak usah ngene mamae. Biar kakakmu ae, kamu gak iso. Nah, itu jangan seperti itu, akhirnya anaknya arek cilik. Ayo apalagi siapa? Sudah? Tidak ada yang ditanyakan kepribadian anaknya? Bapak, giliran bapaknya. Ada apa? Pak ya lihat, kalau lihat yang biru ya, jangan yang itu bukan hasil anaknya. Nah, apa ini? Infantil juga, ingin perhatian, bakat artistik, punya bakat seni Pak anaknya. Suka menghias-hias apa? Suka main musik apa? Melukis. Iya. Siapa lagi Pak? Ayo. Itu dikembangkan ya Pak ya, difasilitasi. Sudah? Nggak ada? Masa nggak ada yang imajinatif, dinamis, diplomatis? Ya, pinter alasan. Ini bagus jadi pengacara, marketing, pinter ini Bu. Ini biasanya karena bapak ingin cengian, ibu ingin doi, bapak ibu tidak sama. Atau ada figur lain, nenek, bude. Jadi biasa kalau ketemu iki aku alasan supaya aman, ketemu ibu terbiasa. Jadi akhirnya ngomongnya pinter Bu. Bagus ini ya. Bagusnya itu tadi dia ngomongnya pinter membuat sebab akibat. Sebabnya gini, akibatnya gini lah. Ini pinter. Biasanya jadi itu tadi pengacara. Jadi marketing, ya. Apalagi Bu? Ada yang ditanyakan atau nanti konsultasi ya? Oh iya mau tanya monggo. Nah, anaknya ini selalu pikirannya selalu ingin maju, ingin berkembang. Pokoknya kegiatannya itu selalu ingin kemajuan gitu Bu. Jadi dinamis, bagus, mengarah ke perkembangan atau kemajuan. Jangan sampai ibu sebagai orang tua, apa dia ini gak apik, menurut mama gak apik, jangan ya. Jadi ikuti aja alurnya dia, sementara kalau dia tidak membuat masalah kegiatannya, aktivitasnya, ya jangan dilarang-larang Bu. Bagus. Imajinatif ada ndak? Nggih, imajinatif lho, lek gak ditakoki gak ngaku. Imajinatif itu banyak ide, banyak imajinasi, banyak keluar dari pikiran-pikirannya itu loh Bu. Ide-ide. Nah itu bagus. Biasanya sama anak-anak itu dilampiaskan di melukis, menggambar, mengarang. Iya, biasanya seperti itu. Ini biasanya bakatnya menulis, melukis, ya. Atau bikin lagu itu kadang-kadang syair-syair lagu ya, kayak pencipta-pencipta lagu itu kan orang imajinatif semua. Siapa lagi? Bapak sudah nggih? Sudah. Bapak Ibu perlu nggak pola asuh? Mau nggak dikasih pola asuh? Perlu nggih? Pola asuh ini bukan menyalahkan loh ya. Pola asuh ini hanya menggambarkan kalau anak ini sering diginikan jadinya begini. Mau nggak? Nggak apa-apa. Apa ini sebagai gambaran aja, nggih, pola asuh. Pola asuh itu digambarkan begini. Berharap, ini bertentangan dengan dibiarkan. Yang ini diproteksi, yang ini diberi arahan konsisten rodok ketat. Ini saya centangkan begini. Berharap. Anak ini loh Bu, selalu disuruh nurut 100% wong tuane, wong tuane ku bener apa gak. Nggih? Otoriter. Ngerti otoriter? Pokoknya lek gak nurut ayah, gak nurut mama ya salah. 100%.
Anak harus nurut orang tua. Bahkan saya menemukan kasus anak ini selalu Bu ya, kalau ada kasus anak yang halusinasi, sing jare ndelok hantu, sing ndelok jare pasti jari pola asuh yang begini nih. Karena anak sebenarnya itu apa? Tidak mampu ngikutin apa yang diharapkan oleh orang tua, sehingga dia larinya kemana-mana, berhayal ingin begini, ingin begitu. Saya pernah ini ngetes periksa murid di sekolahan, langsung dia dulu mbak guru-guru nih, mbak kepala sekolah itu, aku duwe murid Bu, punya kelebihan. Kelebihan apa Bu? Kelebihan lihat barang halus, apa Bu? Tepung terigu, kanji. Ya Bu, kata di sana itu ada orang baju putih, jenggotan, sering gitu. Itu bukan kelebihan Bu, itu kelainan, ngapunten. Ini kalau ada anak-anak seperti itu selalu penyebabnya itu karena orang tua yang otoriter. Mau Bu punya anak gitu? Punya kelebihan loh Bu. Sama ditelok no, duit akeh Bu tahun ngarep. Nggih? Lah itu makanya. Karena itu kadang ada orang tua yang anak itu harus iya di depan dia, enggak boleh bantah, enggak boleh bilang tidak, enggak boleh punya alasan. Sehingga anak ini akhirnya tumbuh menjadi anak yang suka nyeleweng atau selingkuh. Ini gak masalah percintaan kok lo ya. Kayak orang korupsi barang lah ya selingkuh saja. Yang selalu berbuat gak terang-terangan dulu Bu, nyelingkuh. Karena apa? Karena kebiasaan di depan orang tuanya tidak boleh, sehingga dia lewat belakang supaya aman. Pribadiannya akhirnya seperti itu. Kedua, nervous. Saya menemukan anak SD. Saya dipanggil oleh salah satu sekolahan. Anak ini loh Bu, kalau nggak bisa ikut juwer jerit nangis. Padahal yang lain loh podo-podo kak iso meneng. Karena apa? Di rumah selalu orang tuanya itu harus bisa gak iso yo dicewet yo ada yang ditampar, sehingga kalau nggak bisa dia akhirnya ketakutan. Ini berharap ini sama dengan overestimate. Nuwun sewu, ini hanya contoh ya Bu, tidak menyindir guru SMP. Ada salah satu guru SMP, anaknya sekolah di TK yang saya periksa. Overestimate ini ketahuan pola asuhnya kan, kalau di laporan TK itu ada pola asuh, ketahuan orang tuanya selama ini ngasuhnya model apa. Kalau ini SMA nggak usah ya, jurusan aja. Overestimate ini ternyata dia itu sering lupa Bu bahwa anak itu TK, dikongkon koyok murid SMP. Ini konsultasi ke saya. Lah ya Bu, masuk jam ya ini guru-guru tangi, masuk jam ya ini wayang ini loh Bu, anak sampai ini kelas piro? Ojo makan dengan murid sampean. Ini guru SMP negeri loh, kewetat loh ya. Memang di negeri itu kan kewetat. Anaknya, muridnya di SMP negeri itu datang terlambat 5 menit, wis disetrap gak karuan nggih. Nah ini anaknya ini masih TK, dituntut kudu iso ngene, kudu iso ngene, kudu iso ngene. Akhirnya anak ini panik lek gak iso, gitu loh. Kalau nggak bisa itu panik, waduh aku lagi iso diajar, aku kok dihukum loh. Padahal anak itu gagal biasa Bu, melakukan kesalahan biasa, cuma diperingatkan dan diberi sanksi. Jangan sampai anak itu ngejer-ngejer gitu, ketakutan. Oke? Akhirnya anak menjadi nervous. Ada lagi juga yang overkritikal, diomeli ya anak. Terus karena bener, sehingga anak ini bertindak itu tidak pakai pertimbangan, asal saja pokok gak diomeli aku yang ngene. Kadang itu dia nggak mikir bahwa yang dilakukan itu adalah resiko tinggi, berbahaya. Pokoknya aku gak diomeli, asal saja ngawur gitu. Ini overestimate, overkritikal sama saja. Ini akhirnya dampaknya
Kebalikannya apa? Dibiarkan dimanja. Saknya anak dituruti 100% orang tua nurut nang anak. Ada ini tempat saya sana nyoto-nyoto Bu. Karena dia nggak bisa punya anak berkali-kali keguguran. Pokoknya aku lihat duwe anak ini kok sempok bareng jaluk apa tak turuti temenan Bu. Sampai dia minta, dia menemukan teman-teman yang salah, yang selalu minta ditraktir, dia diunggul-unggulkan, dan dia selalu nuntut orang tuanya minta uang dan harus dituruti saat itu juga. Pernah minta uang 500.000, orang tuanya dibawakan batu mau dilempar, yuk dituruti. Berangkat sekolah nggak mau sekolah kalau nggak sarapan di KFC, nurutin KFC. Ini gak ke sekolah nih kak, sarapan KFC lah ini loh Bu. Nah, anak itu punya senjata Bu. Kalau nangis sampean turuti, besoknya kalau ingin sesuatu ya nangis dulu. Ini aku nangis dituruti ya. Nangis gak mempan gulung-gulung, biasa gulung-gulung dituruti. Nah ini anak ini punya senjata ya? Nah makanya sebagai orang tua itu tips untuk yang ini ya. Satu, kalau ingin sesuatu itu biasakan ada tenggang waktu. Ada tenggang waktu. Jadi jangan dituruti saiki sandet. Walaupun sampean uang sampean banyak, biasakan ngasih apa ya, ayo dek nabung, setiap hari tak kasih uang saku, kamu tabung separuh. Kalau nanti kalau sudah terkumpul, baru nanti misalnya dia minta beli tas baru, Bu minta beli tas baru, iya nabung dulu. Nanti kalau sudah terkumpul kamu beli tas sakarepmu. Ini cara memanage keinginan anak. Kemudian yang kedua, bukan syarat, usaha. Biasakan anak ini mengusahakan sendiri apa yang dia inginkan. Jangan ditolong, Ibu. Jangan dibantu terus. Misal makan, kemarin ada yang makan masih ditulang ya. Jadi makan sudah ada di meja makan, ambil sendiri. Mau beli apa? Ayo beli sendiri. Belikan aja kamu di rumah ya. Biar anaknya nggak keluar, biar di rumah anteng. Nah, itu salah ya. Jadi kulinano anak ini berusaha sendiri untuk mendapatkan sesuatu supaya dia punya daya juang, gak males ya. Kemudian yang ketiga ada syarat. Kamu males gitu udah. Kalau ngaji kok minta belikan jilbab baru. Kalau nggak malas tak belikan jilbab baru. Nah ini tiga ini untuk membuat anak, memberikan pengertian pada anak bahwa hidup ini tidak mudah. Jadi jangan anak ini dengan enaknya dapat sesuatu. Harus ada proses supaya harus ada proses untuk mendapatkan sesuatu. Tidak dengan enaknya. Ini apa? Dampaknya apa? Akhirnya anak menjadi anak yang mudah frustasi, mutungan jari wong Jawa. Gak punya jiwa pantang menyerah. Kena halangan sedikit wis gak jadi wis aku. Padahal halangan itu misalnya ban bocor mau berangkat, bannya bocor, gak wis gak jadi. Dede kan bisa ditempelkan di situ mau, karena biasa gampang, biasa enak, sehingga dia menghadapi kesulitan sedikit motong mundur. Nah ini loh nggih. Kedua tadi mau enaknya saja. Jadi anak ini gak mau soro belas, ngurus apa bayar uang. Nah itu loh dia, akhirnya gak pinter. Dia sembarang nyuruh orang saya pinter, wong sing disuruh. Nah ini loh dia. Jadi ini kebalikannya. Kemudian ini proteksi. Proteksi anak tadi dieman, dikuatiri ya. Sehingga anak ini tidak bisa apa-apa, tumbuh menjadi orang yang selalu ragu-ragu. Kemudian apalagi ingin perhatian, tergantung,
Terus apalagi fobia. Tahu fobia, Bu? Dulu waktu kecil biasanya nggak boleh keluar. Ada nggak orang tua yang nakut-nakuti anaknya? Oh, cuma tadi anak mati loh. Cuma tadi anak gendeng loh. Ini fobia. Akhirnya ketemu orang gendengnya gak apa-apa, jerit. Ada Bu ini di dekat rumah saya semua ini ya ceritanya. Ada anak ini kalau ada orang mati. Waktu itu di masjid kalau nggak salah ya. Ada orang mau mati, mau disolatkan di masjid, kelihatan lari ke ruangan. Di sana kemerunyit ngejer. Karena waktu kecil rumahnya kayak dekat kuburan. Kalau nggak boleh keluar, ibunya selalu bilang, kau sama tuh, jangan keluar, nanti ada orang mati loh. Sehingga sekarang sudah nikah, dia masih ketakutan kalau ada orang mati. Nah ini loh, ini dampaknya seperti itu. Nah, ini proteksi ini kakek di Eman berlawanan arah dengan arahan konsisten. Arahan konsisten ini aturan harus dijalankan jam 4 sore wayahe les. Tetap hujan terus, tetap berangkat aturannya. Sedangkan yang overproteksi, ojo deh, gak usah dan terus deh, gak usah les di Eman. Yang ini tetap kan ada payung, ada jas hujan. Mungkin bisa nyewa Grab kalau agak jauh ya, atau punya mobil sendiri. Banyak cara untuk mematuhi aturan. Sementara yang ini di Eman, sekilas info ya. Sekarang kita bahas masalah minat. Bu, minatnya anaknya. Ya, Bu, anakku minatnya di apa tapi lah. Selama IQ-nya di bawah 111 itu harusnya ngikutin bakat. Karena minat ini anak-anak kadang dipengaruhi tadi loh Bu. Mungkin koncoe kepingin rono dek melo. Mungkin jenengan utang. Aduh dek, kepinginnya mama kamu jadi dokter. Dek senengnya jadi dokter. Padahal soro loh Bu dokter. Ya, nah itu anaknya akhirnya minat ke sana. Nah ini kita menggali dengan tes psikologi itu bahwa anak ini betul-betul bakatnya di situ, dan itu ada banyak pilihan ya. Di garis miring itu pilihan, kalau enggak ini. Terus sekarang saran pengembangan diri ini harus dijalankan supaya anak kita menjadi anak yang sukses. Saran pengembangan diri, siapa yang self kompetisi? Tutupnya jatuh. Self kompetisi siapa? Tidak boleh dibandingkan dengan orang lain. Ayo, sering toh? Ini khusus yang self kompetisi loh ya, bukan yang lain. Yang self kompetisi tidak boleh dibandingkan orang lain. Bapaknya ada yang self kompetisi anaknya. Jadi jangan pernah bandingkan dulu loh dek, mama itu seusia kamu kelas 3 SMP itu ya wis pinter, wis iso kabeh ngene iki. Kamu kok gak? Tidak boleh. Kakakmu dulu umur sak kamu ana iso ngene. Kamu kok iso lho, gak iso lho ya apa sih? Tidak boleh. Loh Bu, caranya gimana supaya anak saya lebih baik? Bandingkan aja dengan apa yang dia lakukan dulu-dulu yang bagus. Kamu dulu hebat loh dek loh, bisa gini. Kok sekarang nggak bisa? Sering gitu kan? Ya? Atau gini, kamu kemarin pinter dek, kok sekarang enggak? Dulu kamu hebat loh, kok enggak? Kemarin kamu bisa loh, sekarang enggak. Sering digitukan, ya? Caranya. Siapa yang aktivitas variasi? Ini anak bosenan Bu. Bener toh? Aktivitasnya harus bervariasi. Iki mari ngene bosen lho, tiga ngene lho, ben gak bosen. Karena dia biasanya bisa sendiri kok cara mengatasi bosannya itu. Ya? Contoh belajar 5 menit wis masuk. Tapi sampean paksa Dik belajar kok 5 menit setengah jam udah nambah. Sing 5 menit hilang, sing 25 menit gak masuk, rugi kabeh. Nggih?
problem berat anak bosenan ini Bu. Nggih, jadi orang tua harus bisa membantu mengatasi bosennya. Ojo tambah arek dikongkon ndek ngene. Tertekan ndek kebosanan. Sekali Dek ning jero ae. Halo Bu, aku sudah selesai belajar, tugasku udah selesai loh Bu. Aku main keluar kok gak oleh. Kacau kabeh Bu, sing mari belajar terus mlebu mah ilang kabeh. Ini anak bosen itu memang harus perhatikan ya Bu, bosen itu problem. Siapa lagi? Lebih diperankan? Asertif nanti, lebih diperankan dulu. Nah, kalau di rumah jenengan punya aktivitas apa saja lah. Mungkin ibu mau jualan apa? Seneng jualan gini. Ayo Dek. Kalau mama lagi misalnya masak, ya, jualan masak di online atau di mana. Kalau mama lagi masak, kamu yang bagian bungkus. Ini diperankan. Jangan sampai arek tinggur nih, delok sampean. Apa diusir bisa? Ale si cilik. Ini supaya apa Bu? Kepercayaan dirinya muncul, dia merasa mampu, kemudian apalagi dipuji, oh bagus deh kerjaannya, besok gini lagi ya, semangat dia akan berbuat baik terus. Betul nggih? Kepercayaan dirinya muncul, lebih diperankan, diberi peran di rumah setiap hari. Kamu bagian nyapu, mama yang bagian ini, jangan mamanya diem menonton TV tapi nyuruh. Jenenge nyuruh nggak mungkin mau dia. Tapi kita bekerja sama-sama bekerja. Tapi adiknya itu tadi bagian apa, ibunya bagian apa, punya peran masing-masing. Nah itu diperankan. Terus apa lagi? Dorongan aktif. Nggih. Jangan biarkan males-malesan, kasih. Nggih. Dia suka nyapa ya, kamu kan diam. Kamu biasanya kan latihan nyanyi, latihan ini, latihan itu. Nggih. Jangan dibiarkan males-malesan, nanti kebiasaan. Karena males itu sebenarnya karena kulino kok Bu. Karena kegiatan yang menyenangkan bagi dia, ya males. Kegiatan yang menyenangkan, jenengan larang. Males-malesan, oh males. Apa Dek? Aku nggak boleh kok sama mama. Males, bareng males. Mandi Dek, males. Jadi itulah, termasuk bermain HP itu. Beri kegiatan yang lebih menyenangkan daripada yang di HP. Karena HP itu sebenarnya anak-anak tidak ikut terlibat kok, hanya melihat, tidak berperan apa-apa. Jadi buat kasih kegiatan. Dia ingin kegiatan apa yang real, bukan dari HP, jangan dilarang. Itu nanti larinya ke sana. Dan orang tua juga jangan mencontohkan di depan anaknya HP ya. Sudah? Apalagi? Lebih asertif dan konsisten. Ini kurang tegas itu. Saya keluar PDW. Saya ingin ini, mending ini gak konsisten. Gitu loh. Dek kamu suka apa Dek? Suka ini Bu, besoknya lo suka ini Bu, lo kok beda. Kira gak konsisten ya. Jadi gimana dibimbing, dikasih tahu ini loh Dek yang lebih diutamakan, didulukan, ini yang lebih penting, itu kadang dia tidak tahu. Semua dianggap bodoh. Itu lebih serius dan telaten sama. Ada yang lebih serius dan telaten. Gitu, kurang serius dia, kurang telaten. Barang asal-asal aja. Apalagi? Apa? Bapaknya kok diem ya? Sahurnya kurang. Apalagi Bu? Mumpung saya di sini loh ya. Aku nanya Bu Kusnul kok ngeleki aku. Tambah ngerepoti. Apa? Oh ya, ini tadi Ibu kurang menghargai apa yang dia lakukan. Sembarang sik dilokno ae kan bener. Ya, Bu. Tolong dihargai. Anak berbuat apa aja tolong dipuji. Kurang dihargai, jadi kurang. Akhirnya masih dianggap kayak anak kecil. Apalagi? Apa? Apa Bu? Apa itu?
Sudah semua. Apalagi Bu yang belum? Hah? Lebih memaksa diri? Nggih. Lah nggih itu. Arek esek kurang greget, kurang semangat. Rodok nekat titik ngono lho maksudnya. Nggih. Apa-apa itu banyak pertimbangan, takut enggak gini gitu loh, jadi lebih memaksa apa-apa, tapi dia dengan anu Bu, dengan apa namanya ya, dengan suntikan motivasi, gak apa-apa deh, nanti gini loh gitu ya. Ibu nanti ada buku 10 ribuan cuma ganti fotokopi kalau mau. Cara mendidik anak remaja supaya sampean gak kere-keran ya apa sih pikirannya arek remaja iku? Kok selalu bertentangan dengan kita, kok selalu kere-keran kayak ya. Jadi harus mengerti pikirannya remaja itu ya apa itu ada. Kalau menjelaskan semua gak waktunya gak anu. Jadi makanya saya bukukan ganti fotokopi 10.000 kalau mau. Cara membuat remaja mandiri. Ya, tapi gak nentang uang tua itu ya ada. Kemudian ini masalah seksual ya, remaja itu banyak bermasalah, gimana caranya seksualnya itu supaya wajar. Sekarang di internet seperti itu ya. Jadi gimana caranya membuat psikologi seksual anak ini berkembang normal juga ada. Monggo banyak untuk remaja perempuan, remaja laki juga ada. Monggo yang mau beli dan mau konsultasi pribadi monggo. Mau ke depan nanti dengan saya, ya. Nanti atau lewat WA. Bisa datang ke kantor saya juga bisa. Ada itu nomor WA di atas kop sebelah kanan. Ya. Alamat kantor juga ada kalau mau datang. Monggo, saya tunggu di depan. Nggak ada pertanyaan ini, Bapaknya? Ya, nggak ada ya. Ya sudah, nanti saya tunggu di depan. Saya akhiri. Saya minta maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.